Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Indra Prawirajaya dari kelas 11 TKJ akan menjelaskan tentang peluang usaha. Yang akan kita bahas kali ini, yang pertama peluang usaha, kedua analisis peluang usaha, ketiga persiapan peluang usaha, keempat sumber peluang usaha, lima keberhasilan dan kegagalan wirausaha, keenam memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif, ketujuh inovasi. Yang pertama, peluang usaha. Peluang usaha adalah semua ide bisnis, prospek, perencanaan, atau kesempatan lain untuk suatu usaha yang sedang dikembangkan atau akan dimulai. Ciri-ciri peluang usaha yang baik bersifat orisinil, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar sesuai dengan minat, tingkat kelayakan usaha teruji, bersifat ide kreatif, adanya keyakinan untuk mewujudkan, ada rasa senang saat menjalankannya. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial, memiliki nilai jual. Ciri-ciri usaha yang memiliki nilai jual itu yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Tidak bersifat sementara, ada nilai uang, memiliki keunggulan untuk bersaing, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya, bisa ditingkatkan skalanya menjadi skala industri. Yang kedua, analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha mana yang akan dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Tujuan analisis usaha ada 4, yaitu untuk menemukan peluang usaha, untuk menemukan potensi usaha, untuk mengetahui besar potensi usaha yang tersedia. Yang keempat, untuk mengetahui berapa lama usaha akan bertahan. Berpikir secara positif dan kreatif. Pertama, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Ketiga, memiliki semangat kerjasama, mampu berkomunikasi dengan baik, bertanya pada diri sendiri, self-asking, mau mendengarkan saran orang lain. Nah, ada juga pendekatan analisis. Yang pertama, ada SWOT, kepanjangannya strength, yaitu kekuatan, kelebihan perusahaan, weakness, atau kekurangan, kelemahan suatu perusahaan, lalu opportunity, peluang untuk mengembangkan skala perusahaan, lalu ada threat atau ancaman. Lalu yang kedua, 5W 1H, what, produk apa, where, di mana lokasinya, when, kapan akan dipasarkan, why, kenapa memilih produk tersebut, who, siapa yang terlibat, dan how, bagaimana usaha berjalan. Yang ketiga, tahapan studi kelayakan usaha. Yang pertama, tahapan penemuan ide. Yang kedua, tahap penelitian usaha. Tiga, tahap evaluasi. Keempat, tahap pengurutan usulan yang layak. Kelima, tahap perencanaan pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dan tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Nah, yang ketiga, persiapan peluang usaha. Persiapan peluang usaha. Persiapan peluang usaha ini mirip seperti analisis, namun bedanya persiapan lebih secara fisikal. Yang pertama, membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni, menyediakan modal, mengurus izin usaha, menyiapkan tenaga kerja, sarana, bahan baku, lokasi, metodologi, teknologi usaha, manajemen, dan mencari mitra usaha. Sumber peluang usaha. Sumber peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama, pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman dari orang lain,
intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama, masalah yang dihadapi. Kedua, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu. Kelima, keberhasilan dan kegagalan. Wirausaha senantiasa dihadapkan dengan dua kemungkinan, yakni keberhasilan dan kegagalan. Faktor keberhasilan wirausaha ada pada faktor manusia, yaitu kepribadian, ilmu pengetahuan, pengalaman yang dimiliki, lalu keuangan, perencanaan, dan pemasaran. Faktor-faktor kegagalan wirausaha: tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, tidak bisa mengelola keuangan, lokasi yang kurang mendukung, gagal dalam perencanaan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan, kurang pengawasan peralatan. Yang keenam, memanfaatkan peluang. Salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah kemampuannya untuk memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Yang pertama, menciptakan, create. Kedua, memodifikasi. Ketiga, mengkombinasikan. Lalu ada jenis-jenis inovasi. Pengertian inovasi menurut Stephen Robbins adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki sesuatu. Yang pertama ada invensi atau penemuan baru. Ada ekstensi, pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Ada duplikasi, penggandaan atau memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Lalu ada sintesis, mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Kata kuncinya peluang usaha, keberhasilan usaha, kegagalan usaha, sumber peluang, manfaat peluang. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.